Ayat 4. Ayat 4. Sudah? Kita baca. 1, 2, 3 ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Perlu nggak dua-duanya? Perlu. Sebelum kau bisa membangun jemaat, kau harus bisa membangun dirimu sendiri. Kamu tidak mungkin bisa membangun dirimu sendiri sebelum kamu belajar membangun jemaat, sebelum kamu membangun dirimu sendiri. Makanya ketika kamu berdoa dengan bahasa roh, kamu sedang membangun dirimu sendiri. Jadi bukan orang lain. Jadi kamu jangan peduli dengan pendapat orang lain, karena memang dia tidak mengerti. Karena oleh Roh Kudus kamu memperkatakan kata demi kata, supaya apa yang masih misteri bagimu itu tersingkap. Haleluya. Saya bukan sedang melawan orang yang menentang bahasa roh, bukan. Saya sedang memberitahu fungsi bahasa roh. Kalau kau tidak tahu fungsinya, kau akan simpan, atau kamu mungkin tidak akan adakan di rumahmu. Menggaruk punggung itu memang sepele, ya kan, Ra? Kalau nggak ada garuk punggung, bisa pun akan dibikinnya. Dongkrak gigi. Siapa yang punya dongkrak gigi masing-masing di dompetnya? Pasti ada orang. Kalau nggak ada dongkrak gigi, nggak bisa dia makan. Sepele kan? Dongkrak gigi, bukan dongkrak mobil. Apa namanya itu? Tusuk gigi. Ada teman saya, pokoknya di dompetnya selain ATM, uang, dan dongkrak gigi. Iya betul. Karena yang gigi udah berlubang. Sepele. Kamu akan selalu menyembunyikan itu dan tersembunyi bagimu apabila kamu tidak tahu fungsinya. Kamu bisa ketawain orang yang demikian, tapi bagi dia, kalau dia siap makan, kalau tidak ada itu, dia akan menderita. Dia mau mengeluarkan yang ada di dalam giginya. Tapi kalau itu sudah ada, jangan ditiru saja. Sudah cukup. Amin. Ya, itu dongkrak gigi. Kamu tahu di sini, ketika kita dikatakan ada dua yang harus kita lakukan dalam pertemuan jemaat. Yang pertama adalah ini harus kita kerjakan di hari-hari ke depan. Pertama adalah berbahasa, berdua dengan bahasa. Yang kedua adalah bernubuat. Kurasa bernubuat itu masih asing dalam kalian. Siapa yang tahu bernubuat? Coba sebutkan, kasih definisi pengertian bernubuat. Kalau bahasa Inggrisnya apa bernubuat? Prophesy. Prophesy berasal dari kata prophet, kenabian. Buka kitabmu. Jadi bernubuat itu prophecy. Prophesy. Bernubuat. Betul kan? Iya. Betul ya? Iya. Prophesy, bernubuat. Kamu tahu tentang bernubuat? Orang selalu berpikir ini kan pekerjaan nabi. No. Alkitab mengajarkan di dalam pertemuan jemaat, karunia bernubuat bekerja untuk membangun jemaat. Tapi karunia bernubuat itu hanya bisa dipakai ketika dia melepaskan kata-kata dengan bahasa akal budi. Tahu bahasa akal budi? Ya, bahasa Indonesia, bahasa Karo. Nah, itu bahasa akal budi. Tapi ada namanya bahasa roh. Jangan seperti kawan kemarin, dia bisa guru bahasa Inggris katanya. Ada 3 bahasa yang dia tahu. Bahasa Nias, bahasa Batak, bahasa roh. Bukan itu yang saya maksud. Ya, karena bahasa roh tidak akan membuat seseorang mengerti tentang bahasa akal budi. Amin, harus bahasa Inggris, Mengerti ya sampai sini ya? Oke, saya lanjut lagi. Kita buka lagi.
1 Korintus 14 ayat 5. Naik turun saya bawa ini ya. Haleluya. Amin. Siap? Oke, waktu kita masih panjang. Haleluya. Ayat 5, kita baca 1, 2, 3 ya. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangunnya. Mari kita bahas kata demi kata, karena banyak orang mengambil ini lalu mengatakan tidak perlu berbahasa roh. Ayat ini sering dipakai untuk mengatakan jangan berbahasa roh. Oke, mari kita lihat di situ. Aku suka. Katakan aku suka. Aku suka. Kata Paulus, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Berarti bisa nggak berbahasa roh? Bisa. Tahu fungsinya bahasa roh? Membangun diri sendiri. Jadi judul saya tadi apa? Membangun roh yang kuat. Build the strong spirit. Haleluya. Build the strong spirit, berarti membangun roh yang kuat. Jadi ketika dikatakan di situ, apalagi ya, supaya kamu, tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Tapi jenjangnya harus ada. Sebelum seseorang akhirnya dibawa Tuhan punya kemampuan membangun jemaat, dia harus belajar membangun dirinya sendiri dulu dengan bahasa roh. Yang dilarang oleh Paulus itu adalah kamu terus sepanjang ibadah bahasa roh terus, sehingga orang yang tidak tahu tentang bahasa roh, mereka nggak dapat apa-apa. Karena apa? Hanya kamu sendiri yang tahu. Makanya ketika kamu berbahasa roh, Tuhan akan menaikkan kapasitasmu sehingga kamu bisa bernubuat. Jadi dua karunia ini harus bekerja dalam jemaat. Amin. Harus bekerja dalam pertemuan-pertemuan kita ke depan. Ketika ini bekerja, maka kita akan lihat ibadah kita itu akan progres. Haleluya. Ibadah kita akan membawa terobosan. Haleluya. Amin. Kita akan menjadi memiliki ibadah yang tidak biasa-biasa lagi. Kenapa? Karena kita bisa melihat aktivitas Roh Kudus ada di sana. Haleluya. Jadi ketika kita berbahasa roh, dikatakan di situ katanya, kita membangun diri sendiri. Supaya apa? Supaya akhirnya Tuhan bisa memberikan kepada kita juga kemampuan untuk bernubuat. Ingat, bahasa roh juga itu kata-katanya dikatakan oleh Roh Kudus kepadamu untuk membangun roh. Bernubuat juga kata-katanya diberikan oleh Roh Kudus supaya kamu katakan kepada jemaat. Jadi bernubuat bukan untuk diri sendiri. Ya, halo. Yes. Bernubuat bukan untuk diri sendiri. Bernubuat untuk jemaat, tetapi berbahasa roh untuk membangun diri sendiri. Nah, sekarang kamu sudah mengerti tentang bahasa roh, oke? Kita lanjut lagi. Haleluya. Kisah Rasul 1 ayat 8. Sekarang saya akan bawa, ikut berselancar. Mau berselancar ya? Ikuti selancar saya. Oke? Kisah Rasul 1. Haleluya. Kisah Rasul 1 ayat 8. Saya perlu 15 menit lagi setelah itu akan praktek. Amin. Haleluya. Tetapi ayat 8. Kita baca 1, 2, 3 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Haleluya. Halo. Anak-anak konsentrasi, jangan main-main. Jangan main-main. Oke? Setidaknya kamu belum bisa tangkap pimpin dirimu untuk menguasai diri, tidak mengganggu yang lain. Amin. Haleluya. Ini latihan. Katakan latihan. Latihan. Ya, saya tahu kalian sebenarnya perlu dilatih. Karena kalian nonton TV 4 jam pun tak dilatih.
Bisa. Ada yang melatih kalian nonton TV? Nggak ada. Tapi kenapa kalian bisa? Karena kalian biasakan. Haleluya. Siapa bilang anak-anak kalian nggak bisa mendengarkan firman? Kalau dilatih, kalian juga sanggup untuk mendengarkan firman. Haleluya. Karena ketika mendengarkan firman, kalian dibawa kepada dimensi firman. Amin. Haleluya. Amin. Oke, kita baca tadi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kapan? Kapan ini digenapi? Kisah Rasul 1:8. Kapan ini terjadi? Digenapi. Hari Pentakosta. Kisah Rasul 2 ayat 4. Kita baca. Kita baca dulu ayat 1 sampai ayat 2 sampai 4. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ayo. Kamu guru-guru jangan melamun. Murid-muridnya semangat ini. Halo. Yes. Kalian ada di sini? Konsentrasi. Wah, lebih hebat mereka nih. Oke, lanjut. Yang lain jangan jadi apa ya? Jam saya masih ada. Oke, lanjut ya. Kita baca 1, 2, 3 ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa yang lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Haleluya. Ini sama nggak dengan 1 Korintus 14 ayat 4? Coba baca ayat 4 tadi ya. Ayo, sama nggak? 1 Korintus 14 ayat 4. Bukan ayat 4. Ayat 2. Oke. 14 ayat 2. Konsepnya sama ya. Jadi berbahasa itu adalah Roh Kudus mengatakannya. Itu bukan dibuat-buat. Ya. Artinya itu menjadi aliran di dalam rohnya. Amin. Oke. Kita baca 1, 2, 3 ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Kata roh besar di situ, huruf besar. Oleh Roh Kudus yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Sama konsepnya, sama prinsipnya. Jadi orang yang berbahasa roh adalah dia mengucapkan kembali kata-kata yang ditaruh Roh Kudus di dalam rohnya. Ini berbahasa roh yang benar. Haleluya. Amin. Jadi itu adalah kata-kata yang ditaruh. Amin. Jadi ketika itu ditaruh, dia ucapkan. Tujuannya apa tadi? Membangun diri sendiri. Oke. Kalau begitu, apa fungsinya ketika kita berbahasa roh? Yang pertama, ketika saya berbahasa roh, saya sedang mengaktifkan roh saya. Saya ulangi. Ketika saya berbahasa roh, saya sedang mengaktifkan roh saya. Catat. Ketika saya berbahasa roh, oke, ketika saya berbahasa roh, saya sedang mengaktifkan roh saya.
untuk terhubung dengan dimensi roh. Ketika saya berbahasa roh, saya sedang mengaktifkan. Jadi bahasa roh mengaktifkan roh supaya saya terhubung dengan dimensi roh. Saya sedang mengaktifkan rohku supaya terhubung dengan dimensi roh. Tahu mobil atau sepeda motor? Tahu? Supaya sepeda motor yang di sini datang menjemputmu, Gabriel, bagaimana caranya? Mengaktifkan sepeda motornya atau mobilnya. Bagaimana caranya? Masukkan kunci, ya, on kan. Jadi ketika saya berbahasa roh, saya sedang mengaktifkan roh saya supaya terhubung dengan dimensi roh. Amin. Itu yang pertama. Karena dimensi Allah itu adalah roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat yang ke-23 berkata, barang siapa yang menyembahnya harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah itu adalah roh ayat 24. Barang siapa yang menyembahnya harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Berarti untuk saya terhubung dengan Allah, saya harus terhubung dengan rohku. Maka Tuhan memberikan kepada kita bahasa roh sebagai salah satu akses untuk menghubungkan rohku dengan dimensi roh. Mengerti? Mengerti? Halo? Amin. Oke? Listrik, katakan listrik. Listrik. Dari kabel pelet masuk ke meteran. Betul? Oke. Kalau listrik sudah masuk ke meteran, apakah sudah langsung otomatis seluruh ruangan akan ada lampu? Tidak. Bagaimana caranya? Harus dihubungkan dengan kabel-kabel dulu. Turun ke stop kontak. Dari stop kontak, pengaturnya hidup dan matinya itu baru ke lampu. Ini namanya rangkaian, bukan rangkaian seri, nanti marah Bu Sri. Rangkaian seri. Betul ya Pak Praja? Seri paralel atau seri atau paralel? Dari mana ke mana? Ketika Dari PLN sampai ke lampu, satu lampu ya. Ya, Seri. itu seri. Kalau Itu dia. dari lampu ke lampu ini udah paralel. Nah, itu paralel. Maka saya bilang tadi dari stok kontak ke lampu itu seri. Tapi kalau dari satu stok kontak ada beberapa lampu, itu namanya sudah diparalelkan. Ini namanya pembelajaran berdiferensiasi. Haleluya. Dari khotbah sampai ke listrik. Hanya untuk memahami tentang bagaimana terhubung. Sama. Kalaupun kamu sudah menjadi lahir baru, kamu nggak akan bisa terhubung dengan surga dimensinya roh sebelum kamu aktifkan. Bagaimana cara mengaktifkannya supaya lampu bisa menyala? Tekan tombol on off-nya. Biasanya kalau ke bawah itu on, kalau ke atas hidup. Ya, saya pernah masang itu kalau dia terbalik berarti dia terbalik dia sistemnya. Ya. Jadi kalau ke bawah bisa hidup, kalau ke atas itu bisa mati. Berarti itu bisa. Tapi kalau terbalik dari yang mati bisa hidup, berarti hurufnya nanti di apa itu terbalik itu. Bilang aja dulu amin lah. Aku bilang pun nanti bingung juga kalian. Bilang aja dulu amin. Ya. Oke? Oke? Sama dengan roh saya. Saya melahir baru. Tapi untuk saya terhubung dengan surga, Tuhan sudah memberikan kita satu akses yang namanya dengan kita berdoa dengan bahasa roh. Ketika jemaat mula-mula ini 120 orang berkumpul di atas suatu rumah, mereka berdoa
roh mereka terhubung, ya, mereka mengaktifkannya. Ketika mereka akhirnya diberikan dengan berbahasa roh, dengarkan baik-baik, maka mereka terhubung dengan surga. Sampai katanya lidah-lidah api datang. Rumah itu kayak kebakaran tapi tidak terbakar. Apinya ada, tapi nggak kebakaran. Beda dengan banyak orang, tidak nampak apinya tapi seperti kebakaran. Kebakaran jenggot namanya. Nggak nampak tapi tiba-tiba marah. Nggak bilang aja dulu amin. Ya kan? Nah, mengerti maksudnya? Jadi yang pertama ketika saya berdoa dengan bahasa roh, saya sedang mengaktifkan roh saya untuk terhubung dengan surga. Tadi kita bicara tentang open heaven, surga terbuka. Amin? Amin? Yang kedua, ketika saya berbahasa roh, yang kedua, ketika saya berbahasa roh, saya sedang berbahasa roh, saya sedang membuka roh saya supaya Roh Kudus bekerja. Berarti artinya ketika saya berbahasa roh, maka saya mengaktifasi supaya pekerjaan Roh Kudus itu dinyatakan dalam diri saya. Nah, yang dikata Paulus, biasanya yang bekerja pertama adalah karunia bernubuat. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, yang ketiga, ketika saya berbahasa roh dengan meluap-luap, ketika saya sedang berbahasa roh dengan meluap-luap, tahu meluap-luap kan menyala-nyala kan? Di hari Pentakosta itu mereka meluap-luap. Jadi berbahasa itu nggak ada yang senyap. Memang meluap-luap, terbakar. Ketika saya sedang berbahasa roh, sebenarnya saya sedang mengalami saluran rohani saya sedang dibersihkan. Maka pencemaran, kontaminasi rohani yang terjadi dalam hidup saya itu juga sedang didorong keluar. Ketika saya sedang berbahasa roh, maka kontaminasi, pencemaran rohani ada dalam diri saya, dalam pikiran saya, itu juga akan dibuang. Ya, oke. Ketika saya berbahasa roh, sebenarnya saya sedang mengalami saluran rohani yang sedang dibersihkan. Itu masuk bukan, Pak? Sehingga pencemaran rohani yang ada dalam diri saya sedang dibersihkan. Makanya ketika kita berbahasa roh, 15 menit pertama yang kita biasa latih, itu biasanya adalah sesuatu sedang bergumul. Amin. Sedang bergumul antara tarikan daging dengan roh kita. Tapi kalau kau akhirnya tapi kalau kamu terbakar, kamu sedang mengalami pembersihan. Makanya latihan berbahasa roh itu adalah latihan sebenarnya kita terus mengalami dimensi roh kita itu sedang dibersihkan. Ketidakpercayaan, ketakutan. Makanya ketika kamu ada yang ketakutan, ayo bangkit dalam rohmu, berdoa dengan bahasa roh. 15 menit pertama itu adalah awal, sepertinya ada daya tarik menarik. Antara saya lakukan malas atau tidak percaya, tapi terus dorong. Sampai kamu alami ada aliran-aliran air mengalir di dalam rohmu. Pada waktu itulah kamu akan mulai mengalami namanya roh penyembah. Siapa yang sudah sering menggunakan bahasa rohnya? Angkat tangannya. Sudah sering. Jadi bahasa roh itu bukan hanya ketika dalam doa.
Itu bahasa roh, itu senjata yang diberikan kapan saja bisa pakai. Saya sedang sudah pakai di waktu saya dulu marketing sendiri. Kadang saya pikir saya sudah di tempat, itu sudah ngantuk, padahal tadi saya tidur, tapi kok saya nggak masuk jurang. Berulang kali saya alami. Saya pergi ke Sidikalang, jalan Sidikalang itu lurus. Itu hutannya lurus. Ada beberapa berbelok-belok. Tapi yang paling ditakuti supir itu bukan jalan berbelok-belok. Kalau di jalan berbelok kita waspada. Tapi kalau sudah jalan lurus, itu paling harus waspada supir. Betul nggak, Pak Niko? Makanya sering kecelakaan bukan di tikungan, di jalan tol. Karena enak injaknya. Yaitu siapa artis yang baru meninggal, suami istri? Anissa. Vanessa Angel dengan suaminya. Siapa supirnya? Supirnya itu mobil Pajero Sport. Karena lurus. Haleluya. Amin. Makanya hati-hati dengan yang namanya kemudahan. Bisa membawamu jatuh. Tapi ketika kamu dilatih dengan mungkin sedikit agak berat latihan, tapi itu akan melatih untuk waspada. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Musuh yang paling menakutkan itu bukan ketika kita sudah siap. Kalau kita sudah siap, musuh datang, itu paling gampang. Tapi ketika kita tidak siap, baru di situ namanya menghancurkan. Kamu tahu, ketika kita sedang berbahasa roh, sebenarnya kita sedang mengalami pembersihan dari kontaminasi negatif. Ya, kita mengalami kontaminasi itu sedang dibersihkan. Haleluya. Jadi ketika menggunakan bahasa roh, itu adalah terjadi penyumbatan. Jangan berhenti berdoa, terus dorong di dalam rohmu, berbahasa roh. Karena apa? Karena ketika setelah kamu mendorong kontaminasi itu, sama seperti sumur. Katakan sumur. Sumur. Ya kan? Sumur. Kekuatannya dari mana? Mata air. Betul? Kalau airnya tidak ada, berarti mata airnya tersumbat. Seringkali kontaminasi yang kita dengar dari media sosial, dari televisi, kata-kata teman, ya, kata-kata orang lain, mungkin orang yang satu gereja, seringkali mengkontaminasi kita sehingga kita kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan keadaan, ragu dengan masa depan. Itu tanpa sadar itu akan menjadi penyumbat. Tapi ketika kita berbahasa roh, katakan berbahasa roh, maka kita sedang mendorong semua batu-batu yang menyumbat mata air itu. Yang saya katakan ini nggak akan kamu mengerti sebelum kamu mengalaminya. Haleluya. Haleluya. Maka ketika kita berbahasa roh, ada namanya kita mendorong keluar. Haleluya. Jadi ketika kita berbahasa roh, maka kita sedang mengalami proses semua kontaminasi. Saya sering ketika saya berdoa pada waktu itu 5 menit, 15 menit per kantor, sesuatu yang memang bergumul, apalagi bangun pagi ya. Kita pingin tidur, tarik selimut, tapi ketika kita syaba bralaba, uku syakaba brandi bihili bikiraba syaka, lo rababa syakaralaba, sampai kamu bisa merasakan ada aliran air di sini. Pada waktu itulah kamu baru tahu menyembah. I will worship you, I will worship you. Itu adalah aliran yang kita alami. Lalu, apa maksudnya sini? Ini berbicara tentang latihan rohani. Coba kita lihat dulu. Setelah ini kita akan latihan, amin. Satu Timotius 4 ayat 8. 1 Timotius 4 ayat 8. Karena judul kita hari ini, topik kita adalah Building the Strong Spirit. 1 Timotius 4 ayat 8. Mari kita baca.
Oke, mari kita baca 1-3 ya. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Haleluya. Amin. Amin. Alkitab berkata latihan badani terbatas gunanya. Siapa yang masih aktif di sini karate? Bagus, tapi itu terbatas gunanya. Amin. Tidak dibilang tidak bagus, karena itu akan membuat fisik kita juga kuat. Haleluya. Tapi ada satu latihan yang sebenarnya perlu kita bangun. Haleluya. Amin. Kenapa pada pergi ya? Siapa yang nggak ada? Anak-anak siapa yang mute, siapa yang nggak ada di sini? Yang tadi datang. Ini yang mana nih? Si apa Latifa mana? Latifa Kuasti mana semua ini? Memasak ya. Ini salah satu kebiasaan yang tidak benar ketika kita mendengarkan khotbah. Itu tidak bagus. Saya juga di sini, jangan kalian pikir enak. Saya juga terus bagaimana mengakses apa yang ada di surga untuk bisa membahasakan supaya kita bisa menangkap hal yang sama. Ngerti ya? Ya tentu ini perlu kita bangun. Ini sesi sampai jam 5 ya? Iya. Siapa mana Abta? Hah? Maksudku jangan beli mereka, kalian beli yang aktif. Kalian kan udah biasa makan. Tapi mereka yang belum utamakan atau nanti aja resmi kan hanya apa dia jangan mengurangi mereka untuk diskusi, usahakan sepraktis mungkin. Ayo dipanggil Otniel juga, itu kemana-mana Otniel, ayo duduk di sini semua. Selama sesi jangan ada yang keluar masuk ya, jadi untuk yang apa menjayan dulu kalau ada yang ini ya. Otniel, ayo duduk di sini. Tadi kayaknya nggak pernah, ini baru datang ya. Masuk kan? Kemana beli tadi? Itu nggak benar gini sikapnya. Apa yang kalian dapat kalau begini responnya? Ayo dihormati firman ya, dihormati. Jadi kita pun penuh, ya betul yang dibilang Bapak itu, untuk menyampaikan itu ke kalian. Itu bukan kita nggak bekerja keras. Jadi kalau kalian responnya begitu, nah itu salah ya responnya. Siapa lagi yang belum? Udah semua? Siapa udah ini pulang ya? Siapa pergi ya? Benny udah pulang. Ada ininya, ada pelayanan. Oke, udah masuk semua? Ya, diusahakan. Kalaupun ke kamar mandi, diusahakan jangan sikap mau selesai langsung lari gitu ya. Ada yang sampai udah 3 kali dalam sesi ini. Nah, itu cari alasan itu. Oke? Setuju ya? Diusahakan selama sesi ikut semua. Ya. Jadi jangan ada bolak-balik
Oke. Siap? Oke, mari bangkit berdiri. Kita latihan dulu. Bangkit. Ada dua yang kita latih hari ini. Bagaimana menggunakan firman untuk membuka dimensi roh. Haleluya. Are you ready? Oke. Yang pertama kita akan latih pertama bagaimana kita berdoa dengan firman. Ya. Jadi saya katakan ketika kita berdoa dengan firman, bukan firman yang kita hafal, tapi ketika nanti kamu berbahasa roh, ada firman yang Tuhan munculkan dalam imajinasi. Contoh, ketika saya berbahasa roh, syakaba brala bahari shike baba likataka syaba brala syukuru lebu braba syakaba brala. Nah, ada beberapa ekspresi di dalam hati saya. Ya. Yang ada dalam imajinasi adalah ada meterai yang harus dibukakan. Ya. Jadi bisa firman, bisa berupa kesan. Nah, ada firman. Karena ketika itu menjadi sebuah kesan, nah, berdoa dengan itu. Sehingga apa yang saya lakukan? Tuhan, aku berdoa supaya meterai yang masih tertutup menutup mata rohani kami itu dibukakan, Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, supaya kami bisa melihat apa yang harus kami ketahui tentang kebenaran, sehingga kami bisa melakukannya. Nah, itu berdoa. Jadi berdoa itu bukan karena beban doa. Kita harus keluar dari situ. Kita berdoa oleh karena Roh Kudus menaruhnya di dalam roh kita. Amin. Ya, ketika kita berdoa dengan Roh Kudus menaruhnya, jadi jangan diam. Haleluya. Nah, bagi kamu yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, ayo gunakan. Ya, nah ini kita latihan. Nanti akan kita lakukan. Ini kan namanya camp. Katakan camp. Berarti ini pelatihan, amin. Ini bukan sekedar seminar, ini pelatihan namanya. Nah, Papa akan latih kalian bagaimana menggunakan firman itu untuk berdoa. Ya, haleluya. Nah, ketika kita mulai berdoa, jadi nanti perhatikan saya. Jadi ketika saya mulai berdoa, syaba bragama shekapaka sokoro baba shaka lerama shanda baba brande lebehere shaka lotaka shaka babranda malama. Lalu saya merasakan ada sesuatu meterai yang harus dibukakan. Kok masih tertutup, Tuhan? Harusnya apa yang sudah kau katakan harusnya ada di beberapa tempat. Nah, lalu saya mulai berdoa, Tuhan, saya dorong di dalam roh saya supaya saya masuki dimensi itu, melihat terobosan itu dalam hidup saya. Karena firman-Mu adalah terang, tidak ada meterai di sana. Dalam nama Yesus, aku berdoa supaya terang itu disingkapkan, sehingga mata saya bisa melihat, telinga saya bisa mendengar, dan hati saya bisa mengerti. Itu doa. Haleluya. Ya, jadi kita berdoa bukan karena beban doa, tapi karena ada dorongan roh di dalam kita. Haleluya. Nah, kita sedang mengaktifasi pekerjaan Roh Kudus. Amin. Siapa yang sudah mengerti angkat tangannya? Siapa yang belum mengerti angkat tangannya? Oke, yang belum mengerti ikuti saja nanti, ya. Karena ini akan terjadi nanti di sini stimulasi bisa terjadi. Karena ketika kita berdoa, maka itu akan memiliki akses sama-sama. Amin. Haleluya. Are you ready? Oke, mari kita menyembah Tuhan berbahasa roh. Syaka rebeka syaka ba doa baba syaka braka baka syaka ba le baba sundu ya syaka apa itu terus syaka baka le kama syaka braka baka syaka terus syaka le baba syaka baka le kama sundu le nama le baka syaka baka
Baik, setiap orang menghadap tembok. Cari tempat untuk ada tembok. Bisa di depan sini juga, silakan. Haleluya. Ingat, ini latihan. Cari tembok yang bisa didorong. Come on. Saya bukan sedang main-main, tapi ini latihan. Boleh di dinding mana silakan. Ambil tembok yang bisa kau aman untuk dorong. Dorong. Bukan kalian saling mendorong. Geser sana, geser. Oke. Ini latihan. Silakan. Di sana juga bisa tembok. Hanya di sini. Jangan di tempat yang sulit, Bang Niko. Sana. Oke. Ini semua ada yang kita pakai. Itu di belakang. Siap? Jangan sambil menyinggung. No. Kamu tahu mendorong? Jangan tempat yang lembek. Oke. Sekarang kamu berbahasa roh sambil mendorong. Oke. Saya ingin kamu ada stimulus tentang bagaimana mendorong di dalam rohmu. Amin. Are you ready? Oke, ini latihan. Ayo, sekarang berdoa. Syama brakasaka. Syaka brakasaka. Terus. Kamu mendorong, ya. Mendorong tembok itu hanya refleksi untuk kamu bisa memahami bahwa rohmu harus mendorong. Terlalu banyak kontaminasi yang membuat kita tidak mengalami terobosan. Haleluya. Saya suruh kamu kaget tembok ya. Nah itu gak akan runtuh, tenang saja. Ya, tapi ingat ini bukan main-main. Kamu sedang saya latih bagaimana kamu memiliki roh yang kuat supaya hari-hari ke depan demikianlah kamu mendorong ketika ada kontaminasi, ketika kamu sulit menyembah, ketika kamu sulit untuk berdoa, ketika kamu sulit untuk menyembah Tuhan. Ayo dorong. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Mengerti? Mengerti cara mendorong? Ada tenaga tak keluar? Jadi bukan mengelus-elus, ya, didorong. Siap? Lakukan praktik lagi? Siap? Oke, balik lagi. Ayo, balik lagi. Haleluya. Haleluya. Alabasaka. Lukatakasaka. Lukutakasaka. Sekarang kita siap. Ayo, mulai dorong. Bahasa roh, dengan bahasa roh. Dorong dalammu. Berikanlah. Syakatata bangkala syakatata. Dorong. Refleksikan dalam dalammu. Syakatata.
kalian menghadap kemari, menghadap kemari. Oke, sekarang kamu belakangi tembok. Sekarang mulai berbahasa roh. Kemudian kamu melepaskan aliran air. Ya, tidak selamanya harus kuat, tapi sampai kau bisa merasakan aliran air. Kita nggak usah pakai alat musik. Syaba, lo syababa, rikababa, salaba, suribitaka, yamana sarabana, murabana masiki, re lalaba syaraba, awimu siku, re lalaba syaraba, nama syukuri, haleluya, 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 haleluya. Angkat tanganmu sekarang. Saya berdoa Tuhan, ini awal yang baru, setiap mereka boleh mengalami Tuhan bagaimana cara mendorong di dalam roh. Karena kami tahu bahwa semua kontaminasi dari dunia ini juga menyerongsok masuk ke dalam sehingga melakukan penyumbatan. Kami tidak tertarik dengan perkara-perkara rohani. Kami malas menyembah Tuhan, kami malas membaca firman. Kami tidak tertarik hal-hal rohani. Tapi ketika kami menerima bahasa roh, mengaktifkan roh kami sedang mendorong keluar di dalam nama Yesus. Mendorong semua kontaminasi yang membuat kami tidak mengalami hadirat Allah. Dalam nama Yesus Kristus, aku berdoa Tuhan, terobosan terjadi dalam nama Yesus. Terobosan terjadi dalam nama Yesus. Nilai dinyatakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, terimalah dalam nama Yesus. Terimalah dalam nama Yesus. Aku memberkati engkau dalam nama Yesus Kristus. Mulai hari ini kau akan mengerti bagaimana meterai itu dibukakan kepadamu. Sehingga matamu akan mulai melihat, telingamu akan mulai mendengar, hatimu akan mulai mengerti dalam nama Yesus Kristus. Meterai dibukakan dalam nama Yesus. Meterai itu dibukakan dalam nama Yesus.
kontaminasi yang menyebabkan bercerai itu menutupi mata rohani kami. Dalam nama Yesus tersikat bagi kami hari ini. Ada pintu, ada akses untuk kami mulai memasuki daerah ini, memasuki dimensi roh. Sebab kami adalah manusia roh. Kami adalah roh dalam nama Yesus. Kami menyembah Allah kami, ada juga menyembah roh di dalam roh dan kebenaran. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Tuhan akan memberikan kami refleksi bagaimana kami melakukan ketika kami melakukan praktek ini. Kami bukan membayangkan secara fisik, tapi kami boleh punya imajinasi. Saya berdoa supaya imajinasi kami juga boleh diaktifkan. Karena selama ini imajinasi kami hanya membayangkan ketakutan, kengerian, bahkan sakit hati di dalam nama Yesus. Mulai sekarang kami persembahkan imajinasi kami untuk mulai menggambarkan apa yang ada di dalam hati Allah. Terjadi di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. In Jesus name, in Jesus name. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang praktek kedua. Kita ambil temanmu berdua. Sekarang waktunya kamu berdua tuh teman. Haleluya. Berdua-dua. Boleh berdua. Doakan dia. Bernubuat. Katakan, sampaikan sesuatu untuk hidupnya. Rika baka, ayo silakan. Rika baka, berdua-dua. Ambil temannya berdua-dua. Kalau nggak berdua ada 3. Come on. Shika baka rabasaka. Ayo berdua. Doakan sekarang Tuhan akan sampaikan apa hati Tuhan.
kekuasaan itu terjadi. Bila setiap orang mulai dibukakan mantra itu. Saya berdoa Tuhan supaya dimensi dari bahasa roh itu juga mulai disikapkan. Dan mengerti fungsinya bagaimana Tuhan memberikan itu kepada kami. Sehingga hari-hari ke depan kami boleh melakukan Tuhan supaya dengan pengertian yang benar kuasa lain terjadi. Dalam nama Yesus tidak ada lagi yang dimeteraikan. Karena kerajaan itu akan disikapkan dalam nama Yesus. Kami tidak lagi mendengarkan pesanmu seperti perumpamaan, tapi jelas dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus terbuka bagi kami, terbuka bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu hari ini Tuhan. Tuhan kami berdoa, angkat tanganmu, beri kami kekuatan sepanjang sesi ini. Sekalipun kami sedang melatih tubuh kami juga, tapi roh kami disegarkan. Disegarkan kami dalam kami. Ketika roh kami segar, tubuh kami juga dicas kembali dalam kami. Jiwa kami juga disegarkan di dalam kami. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Nanti silakan duduk dulu. Nah, ini kita masih latihan ya. Perhatikan telur nyawa dari temannya jangan terinjak. Haleluya.